COVID-19 mendesak DPRD Kabupaten Indramayu untuk segera membentuk pansus untuk mengawasi anggaran COVID-19 di Kabupaten Indramayu. Kami mendesak gugus tugas COVID-19 Kabupaten Indramayu untuk menyampaikan secara transparan kepada publik terkait penggunaan anggaran COVID-19. Kami juga dari Gertak mendesak aparat penegak hukum, Kapolres dan juga Kajari Kabupaten Indramayu untuk mengawasi secara serius terkait tentang penggunaan anggaran COVID-19. Bersama Gertak, segera bentuk pansus. Gugus tugas itu mengajukan 17 miliar. Setelah itu ada pembahasan dengan DPRD terkait tentang 55 miliar yang sekarang itu malah muncul beberapa jumlah anggaran yang cukup fantastis. Nah, ini tentu publik juga berhak tahu bahwa anggaran yang sebenarnya itu berapa, digunakannya untuk apa saja, dan sumbernya dari mana. Ini yang sangat penting tentu oleh kita yang perlu disikapi, yaitu bagaimana ngomongin sumber anggaran. Maka kami dari Gerakan Pemuda Ansor tentu mendorong bagaimana DPRD membuat pansus terkait tentang anggaran COVID-19 ini. Kenapa? Karena dengan adanya pansus itu, publik bisa tahu untuk bagaimana bisa dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran COVID-19 itu. Pemda harusnya memberikan transparansi anggaran sehingga masyarakat tahu alokasinya untuk apa dan untuk digunakan apa saja. Dan juga harus dibuktikan agar tidak ada kebohongan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Indramayu sendiri dari konsep penganggarannya saja tidak terukur. Dibuktikan dengan beberapa fakta. Pertama, dari data terpadu kesejahteraan sosial memang tidak terupdate selama 3 tahun terakhir. Dari hal ini secara birokrasi saja memang tidak terukur dan sehingga tidak masuk ke permasalahan dan substansi kepada masyarakat. Dari jumlah atau refocusing anggaran atau alokasi anggaran COVID Indramayu dibuktikan tidak transparansinya pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Di Indramayu sendiri dengan penganggaran COVID itu irasional. Dibuktikan tidak transparansinya anggaran COVID. Dari transparansi kemudian tidak terpublikasi ke beberapa media bahwa jumlah secara konkret untuk COVID itu tidak jelas. 30 Maret kita sudah ketemu dengan Ketua DPRD Indramayu, Bapak Saifuddin waktu itu. Dan kita memberikan masukan-masukan bagaimana supaya penanganan COVID-19 ini berjalan efektif, efisien, dan terukur. Padahal kita tahu penyakit ini akan sangat berbahaya bagi orang yang sedang lemah daya tahan tubuhnya. Nah ini, jadi kelambatan sikap dari eksekutif ini kami sayangkan. Kemudian dari eksekutif ini bergerak sendiri. Sepertinya kurang koordinasi dengan legislatif. Dan saya lihat dari beberapa statement di media sosial, itu adalah salah satu anggota legislatif, dia kesulitan untuk mengakses alokasi anggaran ini kemana. Kami dengar udah mencapai hampir 300 miliar. Ini kemana? Masyarakat yang terdampak itu sangat banyak. Tetapi mereka teriak, kemana nih anggaran? Itu. Bukan bantuan langsung pangan, karena logikanya adalah ketika orang itu dapat bantuan langsung tunai itu bisa dibelikan produk pangan. Indikasi dari bantuan langsung pangan tadi secara hitung ilmu pangan artinya harus kemudian bantuan langsung tunai, karena bantuan langsung tunai ini langsung bisa dilaksanakan dan langsung bisa dibelikan. Kenapa dengan pangan? Kalau itu mendorong dengan bantuan langsung pangan, ada kemudian motif lain di situ, baik pengadaan, baik jumlah, baik kuantitas maupun baik kualitas. Sehingga kemudian ada potensi baik jenis barang
yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan atau Dinas Ketahanan Pangan maupun penerima atau subjek penerimanya. Seperti itu. Nah, di lapangan juga ada potensi kemudian di situ terdapat beras yang tidak sesuai spek. Contoh misalkan harusnya di bantuan langsung pangan ini dengan budget nilai anggaran 12.800 per kilogram, kemudian juga ada potensi pengadaan yang kemudian marginnya sangat lebar. Ini menurut kami ada permasalahan baik dari data, barang, kemudian pengadaan, kemudian juga penerimanya, sehingga kemudian butuh pengawasan khusus. Pengawasan khususnya apa? Ya dibentuklah salah satunya fungsi legislatif untuk melakukan untuk menyegarakan pengawasan, yaitu berbentuk pansus. Selain juga ada pengawasan dari penegak hukum, contoh kepolisian, kejaksaan, dan pengawasan dari masyarakat. Ini adalah anggaran APBD. APBD itu kemudian adalah milik rakyat. APBD milik rakyat kemudian akan dikembalikan lagi juga ke rakyat. Artinya apa? Semua elemen masyarakat harus mengawasi. Dalam hal ini juga mengawasi tetangganya dan sebagainya. Atau juga peran legislatif yang kemudian juga mengawasi. Salah satunya adalah melakukan pengawasan dengan cara mendirikan pansus atau melegalkan pansus. Karena apa? Pansus ini juga lebih detail, tidak seperti misalkan pembahasan di komisi. Pansus ini akan kemudian bisa memotret potensi baik perencanaan, pelaksanaan maupun juga potensi-potensi yang kemudian berpotensi korupsi. Mohon maaf, saya harus katakan ada timpang tindih mengenai dana tersebut. Ada dana yang sudah mendapatkan dana bantuan dari PKH, ada juga dari BLT. Ini hampir ada 2 bantuan dari beberapa sampel data yang saya tanyakan dari beberapa desa. Nah, ini sangat disayangkan. Entah apa itu yang salah, apakah dari aparatur desa yang mengolah datanya yang salah, apakah dari mana yang salah. Nah, mungkin itu. Yang kedua, ada kecenderungan bahwasanya dari data ataupun sampel yang diambil ini data dari penerima bantuan yang lama, tadi tidak direvisi. Nah, makanya yang saya himbau khususnya kita masyarakat harus mengetahui dana itu untuk apa, kegiatannya apa, distribusinya kemana. Karena apa? Akibat pemotongan dana itu maka ada program strategis untuk masyarakat Indramayu yang digagalkan, yang ditiadakan, yang dinihilkan, yang dialihkan kepada percepatan pencegahan penanganan COVID-19. Fakta di lapangan ini ada kesenjangan, ada persoalan. Tidak semua desa itu penduduk itu dapat masker, tidak semua desa ataupun tempat-tempat strategis itu mendapatkan fasilitas disinfektan. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga apa? Sehingga pencegahan ini terkait dengan upaya apa? Pemotongan, upaya pemberhentian datangnya virus, penularan virus. Itu saya pikir. Persoalan lanjutannya adalah penanganan corona atau penanganan COVID-19. Mestinya Pemda harus membuat pemetaan di suatu wilayah di mana penduduk itu yang dapat diindikasikan terkena. Karena COVID ini penularannya lewat orang, biasanya itu dari luar negeri, para TKI atau dari zona merah masuk ke Indramayu. Pemda Indramayu sebenarnya harus menata desa-desa mana yang penduduknya berasal dari zona merah. Setelah ada, baru ditangani. Apa yang harus dilakukan terhadap penduduk itu, warga itu? Apakah ada isolasi, kemudian ada pembatasan, harus ditangani melalui berobat, harus dicek kesehatannya, harus dicek apakah ada virus atau tidak.
Itu, tapi faktanya ini secara gradual, acak, semuanya tidak tertata secara sistematis. Penanganan sangat penting. Itu penanganan ini salah satu yang hal penting adalah memberikan sosialisasi. Ini saya lihat sosialisasi tentang bahaya COVID-19 itu kurang optimal. Gugus tugas yang ada di desa, gugus tugas yang ada di kecamatan itu tidak melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat. Sehingga apa? Ketika aturan PSBB, pembatasan skala besar untuk ini, itu masih banyak yang ditabrak. Apa? Itu menunjukkan indikasi bahwa kurangnya sosialisasi terhadap warga masyarakat. Maksud strategis ini adalah ada pergeseran dana untuk pencegahan yang tadinya digunakan untuk pembangunan fasilitas masyarakat digeser untuk pencegahan. Ini dananya tidak sedikit, hari ini sudah tercatat 300 miliar, kemudian dana desa di angka 120 miliar, maka ada 450 miliar potensi hari ini. Dana itu tidak besar.